سنة الله عبد حميد محمد بن محمد بن الأحوال بالبلاد شيخ والأخوان والشيخان إلى حضرة المؤلف الشيخ عبد الصمد الباني أن الله يغفر الجنة في ضلات والوارث من الفاتح في الدنيا والآخرة سيد النبي وآل النبي وسلم الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك التواب الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى نفعنا بعلوم في الدارين آمين. Dan kata Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan? Ya. Rahimahullahu ta'ala. Di dalam kitabnya yang bernama Al-Ghaniyah. Fala yudahi bi adba'il qarni wal uduni wa hiya madhhaba aktaru uduniha aw qarniha wa kila madhhaba sulusu uduniha wa qarniha. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, maka janganlah menyembelih dengan adba'ul qurun wal udun, yaitu yang hilang kebanyakan talinya dan hilang kebanyakan tanduk. Tanduknya bubul, telinganya riwing. Jadi jangan disidin. Cari binatang itu, kurbanan itu adalah yang sempurna, Kebanyakan talinganya dan hilang. Telinganya, tanduknya hilang, kebanyakan tanduknya. Dan kata setengah ulama, makna abban, yaitu yang hilang sulusu telinganya, sepertiga telinganya hilang sepertiga, dan sulus tanduknya sama juga. Jadi kurban itu adalah binatang yang bagus, sempurna, dan memadai binatang yang ketiadaan ikor, umpama pukul buntutnya. Kalau buntut kucing kerinya ada pukul buntut lah. Nah, kalau buntut ada sebagian binatang itu yang tidak ada buntutnya, ada bagus ini. Tapi ketiadaan ikor pada asal kejadiannya, pemulaan mau ditatak pada boleh juga diputung. Bersalahan yang dikarat, dikarat, maka itu tiada memadai, jangan, karena termasuk itu adalah aib di kita celah. Dan memadai yang khosi, binatang yang tiada bertanduk, dan memadai pecah tanduknya, kata Bapak, dia tidak membinasakan akan dagingnya. Pecah tanduk, tapi asli pecah yang kita. Dan kemudian daripada menyembelih itu maka ia bercukur, menyembelih maka bercukur. Sudah selesai kan tadi? Wukuf di Arafah, kemudian bermalam di Mina, di Muzdalifah, kemudian melontar. Setelah itu ya kita baru janganlah bacukur, imbah apa aja kita imbah menyembelih tadi, imbah berkorban. Dan sunat bersyukur itu menghadap kiblat, dan sunat dimulai daripada hadapan atau kanan hingga balakannya. Nabi pas bersyukur itu pada waktu kemarin di Mina,
baik melontar ada hujan hujan melontar hujan lambat barang cukurnya disutup lambatnya luar biasa harinya. Kemudian maka pada pihak hadapannya yang kiri hingga belakang dan dibaca pada ketika itu Allahumma asbitli bikulli syaratin hasanatan wamhum anni biha sayi'atan warfa'li biha indaka darajatan. Waktu kita bersyukur, sesudah bersyukur baca, hai Tuhanku, sabitkan olehmu bagiku dengan tiap-tiap satu helai rambut akan kebajikan. Bila sebelah rambut kebajikan, sebelah rambut kebajikan. Dan hapuskan olehmu daripadaku dengan dia akan kejahatan supaya kita dihilangkan, dihapuskan. Dan angkatkan olehmu bagiku dengan dia padamu akan derajat. Jadi minta diangkat derajat, dosa diampuni, ya, dosa dihapus, kejahatan diampuni, dimaafkan. Kemudian setiap satu halai itu menjadi kebaikan. Dan yang abdal pada perempuan itu mengarah rambutnya sedikit saja. Dan yang terlebih abdal pada laki-laki itu bercukur artinya begunting. Orang banyak begunting. Ini alatnya nyaman aja. Dan apabila dikerjakan 2 daripada 3 rukun tersebut, maka itu hasil tahallul awal. Nah, yaitu dikerjakan melontar dan bercukur, atau dikerjakan melontar dan tawaf, atau dikerjakan bercukur dan tawaf. Itu maka hasillah tahallul awal. Dan halal baginya yang diharamkan di dalam ihram dahulu itu melainkan jima, tidak boleh kumpul sama istri. Dan akad nikah tidak boleh, anakan bana nikah padanya tidak boleh, jangan dulu, belum selesai. Dan menyentuh perempuan dengan syahwat dan mengambil bau-bauan jangan dulu. Maka yaitu tiada halal melainkan apabila mengerjakan rukun yang 3, maka dinamakan tahallul tsani. Bila sudah tahallul tsani ini selesai sudah. yakni apabila dikerjakan melontar dan bercukur dan pergi tawaf, maka halal ia jima dan halal sekalian diharamkan di dalam ihram dahulu itu. Dan tiada disarankan tertib antara yang 3 ini, tetapi sunat 2, yakni apabila sampai ke Mina maka melontar, kemudian maka menyembelih, kemudian maka bercukur, kemudian maka pergi pada hari itu ke Mekah. Karena tawaf, dan dinamakan tawaf itu akan tawaf ifadah namanya. Maka pergi pada hari itu ke Mekah karena tawaf, dan dinamakan tawaf ini akan tawaf ifadah namanya. Dan tawaf ziarah, dan tawaf fardu, dan tawaf rukun. Dan kaifiat tawaf itu yaitu seperti kaifiat tawaf yang kudum, sama. Hanya ada tawaf kudum waktu kita datang ke Mekah, ada tawaf ibadah ini tawaf di kita ibadah nak meninggalkan. Seperti kaifiat tawaf kudum yang terdahulu itu. Maka masuk waktu melontar dan bercukur dan tawaf rukun ini, kemudian daripada tengah malam yang ke-10 pada bulan Dzulhijjah. Dan masuk waktu menyembelih itu yaitu dengan naik matahari segala. Ya, kita waktu nahar hari raya, dan sekadar sembahyang hari raya dan khutbahnya. Dan jika telah sa'i, bila telah sa'i ia kemudian daripada tawaf kudum dahulu akan sa'i fardu. Maka apabila selesai daripada tawaf ifadah itu, maka itu kembali ya ke Mina.
karena bermalam dan melontar jumrah yang 3, yaitu apabila gelincir matahari pada hari yang ke-9, gelincir matahari 9 lah, yang masih diukur apa, dan sunat ia mandi karena melontar jumrah yang 3, yaitu jumratul ula dan jumratul wusta dan jumratul aqabah. Dan dimulai dengan melontar jumratul ula, maka dilontarnya akan jumrah itu 7 ya, 7 buah batu. Kemudian maka ia berjalan ke kiri sedikit, maka berhenti ia padahal menghadap kiblat dan mengucap alhamdulillah dan tahlil dan takbir dan berdoa sekadar membaca suratul Baqarah. Kemudian maka ia berjalan kepada jumratul wusta dan melontar ia seperti melontar jumratul ula. Kemudian maka berjalan ke jumratul aqabah, kepada jumratul aqabah, dan melontar ia akan jumratul aqabah itu dengan 7 batu. Dan tiada sunat dia berhenti pada jumratul aqabah itu, karena berhenti lagi sini. Dan jangan ia berpaling kepada sesuatu pekerjaan, tetapi kembali ke rumah. Jangan bagaimana lagi, langsung boleh sudah selesai. Dan bermalam pula yang di Mina pada malam yang ke-12 daripada bulan Dzulhijjah, dan dinamakan malam itu malam nafar awal. Nafar awal. Ya, dan nafar awal dalam bahasa ini. Maka apabila selesai zuhur, maka pergi yang melontarkan jumlah yang 3 itu pada tiap-tiap 7 buah batu seperti hari yang dahulu itu, hari yang kedua. Kemudian daripada melontar ia, maka jika ia berkehendak pulang ke Makkah, niscaya harus. Maka apabila keluar, tapi waktu ini ambil sulam nafar sani, nafar awal, ambil nafar awal langsung ke Makkah. Kemudian daripada melontar itu, maka jika ia berkehendak pulang ke Makkah, niscaya harus. Maka apabila keluar dahulu daripada masuk matahari, maka tiada sesuatu atasnya daripada dam. Dan jika ia berhenti hingga masuk matahari pada malam di dalam Mina, maka wajib ia bermalam semalam lagi dan melontar jumrah yang ketiga. Nah, pada tiap-tiap 1 jumrah 7 buah batu seperti hari yang dahulu itu. Jadi 3 kali 7 21. Dan barang siapa meninggalkan bermalam atau meninggalkan melontar jumrah, maka wajib atasnya dam, yaitu menyembelih seekor kambing yang memadai akan kurban. Karena rukun lawan wajib beda. Kalau wajib ketinggalan maka bayar dam. Kalau rukun ketinggalan maka dia hajinya kada sah, hajinya kada sah. Maka jikalau tiada puasa akan yang demikian itu, maka wajib ia puasa 10 hari. Nah, bagaimana? 3 hari kemudian daripada hari tasyrik dan 7 hari ketika sampai ke negeri. Jadi di sana puasanya 3 hari, di kampung karena 7 hari. Dan seyogianya jangan ditinggalkan hadir sembahyang berjamaah di dalam masjid Khif namanya di Mina. Itu masjid Khif di Mina. Itu ada berapa Nabi kita berkumpulan di sana di Khif ini. Karena pahalanya itu amat besar. Tadi jauh pada pelontaran tuh. Dan apabila ia pulang ke Makkah, maka sunat ia berhenti pada tempat yang bernama Muhassab, yaitu tempat yang antara Mina dan Mekah. Tetapi terlebih hampir ke Mekah dan sembahyang asar dan maghrib dan isya di situ. Itu karena sembahyangnya. Kemudian dia tidur sesaat, cuma barang menghilangkan keuyuhan kita. Sesaat kemudian maka ia masuk ke Mekah. Jumlah tulisannya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Halaman 328. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Sembahyang sunat wudu ya, sunat wudu. Adapun sembahyang sunat wudu itu maka yaitu 2 rakaat kemudian daripada mengambil air sembahyang wudu. Bila kita yang wudu
sunat sembahyang 2 rakaat. Itu sembahyangnya namanya sunatul wudu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata faraitu Bilalan fiha faqultu li Bilal bima sabaqatani faqala Bilalun la a'rifu syai'an illa anni la uhdisu wudu'an illa usalli aqibahu rak'atain. Nah, belum lagi sampai kita masuk ke surga sudah kadang-kadang sudah kita bunyi apa aja kita bunyi terompahnya si Bilal. Nabi bersabda, masuk aku ya Nabi ke dalam surga, maka melihat aku akan Bilal di dalamnya. Maka aku kata bagi Bilal, Nabi, lah itu dengan apa engkau mendahului akan aku kepada surga? Terdahulu. Nabi belum datang sangatnya, Bilal sudah ada banyak masuk Nabi ke surga. Bilal ada Bilal. Apa ya Nabi? Terdahului kepada aku. Maka kata Bilal, tiada hamba tahu, ulun kada tahu juga ya Rasulullah. Tang ada di sini ulun di surga. Hebatnya Bilal lah. Melainkan bahwasanya tiada hamba ambil air sembahyang, melainkan hamba sembahyangkan kemudian daripadanya 2 rakaat. Seakan-akan Nabi itu kan bertanya, nah apa amalan ikam? Jadi ikam nang terdahulu nak ini, nah pada aku terdahulu di saat ini. Nah memang kita surga itu terdahulu Nabi ya, cuma di saat itu bila terdahulu. Ya bahasa kita cibarano kenapa ikam terdahulu nih bila apa amalan? Nah ujar Bilal belum ada terdahulu juga ya Rasulullah, tapi amalan ulun bila imbah wudu sembahyang 2 rakaat sunatul wudu usalli sunatul wudu'i raka'ataini lillahi ta'ala. Bagus banget diamalkan. Ayatnya apa? Ayatnya ayat sembahyang taubat. Kalau yang ada apa? Ayat langganan aja. Qul huwallah, qul ya. Asal jangan qul nang sebutin. Apa qul sebutin? Kulir. Jangan kulir. Wah, hebat ini. Ulun kada tahu juga ya Rasulullah ya Bilal. Cuma ulun amalan ulun bila imbah wudu sembahyang. Wudu sembahyang. Ada di imdat guru lah. Guru menulis, apa guru tahu menulis di imdat doanya. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Siapa mengamalkan sunatut duha, insyaallah tidak akan kesempitan baik di dunia ataupun di akhirat. Nah, bila embah wudu sembahyang, mengamalkan itu. Berdoa, rasanya doa itu 10 kali itu. Allahumma inni a'udzubika min dhiqid dunya wa dhiqi yaumil qiyamah. Ada doanya. Bila embah sunat wudu. Allahumma inni ya Allah inni a'udzubika, ulun berlindung kepada Engkau min dhiqid dunya, dari kesusahan dunia, wa dhiqi yaumil qiyamah, dan kesusahan di hari kiamat. Orang susahnya kada pina tinang saja nya. Orang pina ka kipoh bana ada gampangan. Ini santai aja. Apa amalannya? Sekalinya amalannya setiap imbas berwudu sembahyang lalu membaca amalan 10 kali. 10 kali. Kita tanyakan siapa laksana Ustaz Jalis yang meninggal kita kirimnya. Ya, siapa namanya? Kita tanya kita. Ya, kita hadiah. Mana lagi? Nah, sembahyang 2 rakaat pada ketika masuk ke dalam rumah.
Bisa lebih ya. Masuk ke rumah, ke dalam rumah langsung sembahyang sunat 2 rakaat. Asa ada ma'amalakan ilmu haji nya guru kok sekali barang. Asa ada ta'amala. Bila masuk ke rumah sekali barang nang sembahyang nih. Nah. Ya. Sembahyang 2 rakaat pada ketika masuk ke dalam rumah. Adapun sembahyang 2 rakaat pada ketika masuk ke dalam rumah atau keluar daripadanya, baik keluar, hendak keluar, hendak masuk, maka sunat sembahyang. Maka itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kharajta min manzilika fasalli rak'ataini yamna'anika makhrajas su'i wa idza dakhalta ila manzilika fasalli rak'atain yamna'anika madkhalas su'. Wah, bagusnya lah. Ini amalan penangkal kejahatan, baik yang dikirimkan oleh orang-orang yang jahat kepada kita. Masuk kita ke rumah, maka akan kita kiriman orang yang jahat itu akan kita akan dijaga oleh Allah. Mana aja Nabi, apabila engkau keluar dari tempat kediamanmu, maka sembahyangkan ulimu 2 rakaat. Niscaya menegakkan keduanya itu akan dikau keluar kepada tempat kejahatan. Kita dipelihara Allah sebelum kita keluar sembahyang 2 rakaat. Salat sunat rakaatain lillahi ta'ala. Barangnya 2 apakah? 2 sanamat ya? 2. Niscaya kita dipelihara daripada kejahatan di jalan. Ya kan? Pelihara kita. Banyak orang meninggal dalam keadaan di luar rumah kan? Berangkat ke mana kah? Ya kita pakai kendaraan atau apa? Ya kita Allah Ta'ala tentukan. Yalah. Tapi kalau kita sembahyang, sebelum kita berangkat sembahyang, sebelum kita keluar sembahyang. Dan apabila masuk engkau kepada tempat kediamanmu, masuk ke rumah, maka engkau sembahyangkan 2 rakaat, niscaya menegakkan keduanya itu akan dikau masuk ke dalam kejahatan. Jadi yang jahat-jahat kalau kau masuk, atau bila masuk ke rumah, makan sembahyang, baca ayat kursi. Saya masuk ke rumah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Orangnya kalau ada, orangnya ada, Assalamualaikum. Bilanya orangnya kalau ada, Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Tapi saya juga Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Siapa membaca itu Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seakan-akan dia dengan ziarah ke makam Rasulullah. Ya. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Parak banang Nabi. Assalamualaikum itu kan parak banang. Kada assalamualaikum tuh. Assalamualaiha ada parak banang assalamualaikum. Siapa membaca Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, seakan-akan dia kita ziarah ke makam Rasulullah. Kemudian sembahyang istiharah. Nah ini anak-anakku, anak santri yang kebingungan, bingung ya Allah, antara tajak sarubung lawan menyambung. Nah, gimana istiharah dulu? Soalnya kan kebanyakan orang proposal datang banyak banyak ya Allah. Kisah payun nih kan. Hati-hati dilewat. Sembahyang istiharah, adapun sembahyang istiharah itu maka itu apabila engkau
menciptakan sesuatu perbuatan padahal engkau tiada mengetahui akan maslahatnya, pada mengerjakan akan dia atau pada meninggalkannya akan dia, maka sesungguhnya telah menyuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerjakan sembahyang 2 rakaat. Kita pada tahu kan, gawian kita nih baik kah, pekerjaan ini yang kita, perkara yang kita laksanakan sudah sembahyang 2 rakaat dahulu daripada masuk kepada sesuatu perbuatan itu. Padahal yang membaca pada rakaat yang pertama itu akan Fatihah dan Qul ya ayyuhal kafirun, ayat langganan. Nah, dan kepada rakaat yang kedua Fatihah dan Qul huwallahu ahad. Nah, sebenarnya agama itu agama itu yusrun, bukan usrun. Mudah. Yang rancak mempersulit itu kita dan maka apabila engkau selesai daripada sembahyang itu, maka bacalah doa ini. Nah, ini doanya mbak sembahyang tadi bingung aku nih nang apa ini kadada. Nah bang minta pendapat ke sini, minta pendapat ke sini, lain-lain kadakawa diulah atukan. Nah ya kalau sudah hanya minta kepada Allah. Kan orang bingung ada ya, orang bingung. Lalu sembahyang 2 rakaat, salli sunatul rakaati, salli sunatul istikharati, rakaatani lillahi ta'ala. Kemudian ayat pertama sudah Fatihah qul huwallah, qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua sudah Fatihah qul huwallahu ahad. Kemudian berdoa minta kepada Allah. Kalau pian langsung kepada Allah Ta'ala itu mantap mana. Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlikal azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa la na'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Allahumma in kunta ta'lamu anna hadzal amra sambat khairul li, anna hadzal amra ini perkara ini sambat perkara ini umpama apa sambat pian dalam hati bahasa kita. Bidini khairul li bidini wa dunyaya wa aqibati amri wa ajilihi faqaddirhu li wa barik li bihi summa yassirhu li wa in kunta ta'lamu anna hadzal amra. Di situ garisi hadzal amra itu tulisi siapa sih itu hadzal amra ini perkara ini mulun nih cucuk lawan Abdullah nih umpama asa kuat banget bang apa di kita magnetnya kepada Abdullah umpama iyalah ini baru kelas 3 bang lah. Syarrul bidini wa dunyaya wa akibati amri wa ajilihi fasrifu anni wasrifni anhu waqdur liyal khaira aina makana warhamni innaka ala kulli syai'in qadir. Nyaman bingung lagi pian milih perkara apa hendak ada bingung sudah diberikan oleh Allah Ta'ala memberikan ta'lim, memberikan pelajaran kepada Nabi semuanya supaya hidup ini jangan bingung. Hai Tuhanku, bahwasanya aku memohonkan kebajikan akan Dikau dengan ilmumu dan aku memohonkan kuasa dengan kudratmu. Kuasa pian mengharap ya Allah. Kalau sudah kuasaku, wah itu kan harap kuasa pian Allah Ta'ala. Nah kalau orang-orang bersarahkan kepada Allah Ta'ala itu damping dengan Allah semuanya pian ya Allah, Allah serahkan dan pian. Bila sudah perkara atau wafawidu amri Allah sudah selesai. Ini perkara nu serahkan lawan pian dah. Mau urusinya nih pian. Dan aku memohonkan Dikau daripada anugerahmu yang amat besar. Maka karena bahwasanya Engkau yang kuasa dan aku tiada kuasa. Nah pengakuan sudah bahwa kita baik. Dan Engkau yang lebih mengetahui dan aku tiada mengetahui, jahil. Yalah. Jahilnya kita nih yang lelah. Bapada kita bagus, bapada kita berilmu. Tahi mata aja kita dah kada tak kontrol. Sampai jakawan nah baik kamu.
Kenapa? Jika bila cang-cangan mata ko, sekalinya tahi mata kaya rapatan. Babadahnya kalau tahu. Nah, tahi mata ng parak kan jadi. Kada melihat kita. Nanti pikirkan nang jauh. Nang parak aja kada melihat. Mana lagi? Dan engkau yang terlebih mengetahui dan engkau tiada mengetahui dan engkau yang terlebih amat mengetahui akan segala yang gaib-gaib. Apa Allah Ta'ala? Nah, kita yang gaib-gaib yang lah adalah buluk ketek kerja kata kaum itu. Nang gaib nih, gaib pada awak kita lihat. Nah, Allah Ta'ala tahu. Aku tahu aja Allah Ta'ala. Hai Tuhanku, jika adalah engkau ketahui bahwa segala pekerjaan ini terlebih baik bagiku. Ini yang di sini ini sambat. Nah, di dalam agamaku dan duniaku dan pada kesudahan perbuatanku dan pada segeranya dan pada bertangguhnya, maka kuasakan olehmu pekerjaan ini bagiku. Pekerjaan ini bagiku dan berkatikan apa nih? Bagiku dan berkatkan olehmu bagiku, diberi keberkatan padanya, kemudian maka mudahkan olehmu akan dia bagiku. Dan jikalau adalah engkau ketahui bahwa segala pekerjaan ini akan menjadi kejahatan, nah bagusnya lah bagiku di dalam agamaku dan di dalam dunia kada bermanfaat, agamanya makinnya kada jadi apa-apa, dan kesudahan perbuatanku dan segeranya dan tangguhnya, maka engkau palingkan akan daku daripadaku, akan dia daripadaku, dan palingkan olehmu akan daku daripadanya, yakni jauhkan olehmu akan daku daripadanya, dan kuasakan olehmu bagiku dan berbuat kebajikan barang yang dimana ada ia, dan berida olehmu akan daku, karena engkau yang terlebih kuasa atas berbuat sesuatu. Dan kata Imam Ghazali, wallahu ambil kita sholat mampir kita umpat ke sananya, kita hadiahi baca ayat kursi kena adalah kalau Allah 3 kali, kalau diberi balak dan kalau diberi kita hadiahkan kepada saudara Lisna, kakaknya Ustazah Lisna meninggal, iparnya bibinya meninggal kemarin pada Abi Ahmad. Mudah-mudahan sini dapat rahmat, dapat ampunan, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Bisir Nabi wa ahli Nabi bismil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati bil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas min al-jinnah. Min Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu bil qulub wa taqdiru bil 'uzub wa talnu bil 'usub wa 'ala al-wasab ilayhi mansub.
tawasil wahdi wa balligh wa taqabbal sawab qara'na min ayatul kursi wa suratul ikhlas wa muawwidzatain ila rahisilina Muhammad sallallahu alaihi wal awliya wa syahada wa salihin susan lori abaina wa ummatina wa masyayikhil mu'minin wal muslimin simat khususan Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi wa billah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afi Allahumma ighfir laha warhamha waj'alha jannataha ma'waha Allahumma ij'al laha filan minan nar wa bika Allah minan nar wa ja'al laha minan nar wa najadallahu minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin Allahumma anzil rahmata wal maghfirata wa syafaqata wa anhal qubul ya muslimin wal muslimat wal mu'minat khususan lillah Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa ja'al jannata ma'wa Allahumma anzil rahmatan indaha wa maghfiratan indaha ya arhamar rahimin Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina aamanu rabbana innaka ghafurur rahim Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'aliim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim sallallahu alaihi wasallam nabiyil ummi wal rasul alhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum wa minkum taqabbal sallu 'alan nabi sallu 'alan nabi sallu 'ala sayyidina Muhammadin